Jadi gereja pecah itu kayak udah biasa. Jadi akhirnya kita itu sebenarnya yang dulunya waktu kecil satu gereja, kita itu dulunya akrab, akhirnya harus Terpisah gitu ya. Ya, terpisah karena memang orang tua kita yang ya bisa dibilang kayak musuhan gitu, seperti itu. Hai semua, welcome back to Ngobrol Yuk. Season kali ini nih seru banget. Seperti biasa kita punya tamu yang luar biasa, Theo. Yeay. Welcome Theo, terima kasih Thank sudah mau you. datang, sudah mau diteleponin Wah. untuk datang ke Ngobrol Yuk kita kali Susah ini. banget ya nyarinya Susah loh. banget, udah dari kapan-kapan schedule-nya baru ketemu sekarang. Kita memang harus belajar jadi artis dari sekarang. Gaya banget. Sejak dini ya. Nah, Theo punya cerita yang sungguh luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Teh, Ya. kenapa sih awal mulanya bagaimana ceritanya itu kamu tuh mau sekolah Alkitab kan ya? Iya. Nah, boleh gak ceritain sedikit backgroundnya, how you grow up, dan kenapa kamu bisa decide untuk sekolah Alkitab? Oke, jadi sebenarnya aku tuh mulai dari SMA-nya itu di Jogja waktu itu. Jadi memang aku dari kecil lahir berpindah-pindah. Jadi aku lahirnya sebenarnya di Bandung. Ya, aku lahirnya di Bandung, umur sekitar 8 tahun ke Jakarta, dan kelas 2 SD itu ke Gorontalo sampai SMP. Jadi makanya kalau ditanya kamu orang mana, bingung sebenarnya. Nggak tahu identitasnya yang mana Iya, ya. krisis identitas itu memang ternyata sudah dimulai dari kecil lahir ya. Pindah-pindah soalnya. Iya, makanya lebih pede dibilang orang Gorontalo gitu. Oke. Karena memang tumbuh besarnya di sana. Jadi kenapa alasannya bisa sampai sekolah Alkitab? Karena memang awal mulainya itu waktu COVID. Jadi waktu COVID itu kita pulang dari Jogja, itu harusnya lulus SMA kan harus langsung kuliah. Cuma memang karena COVID, jadi akhirnya memutuskan untuk pulang. Jadi Ke Gorontalo. ya pulang ke Gorontalo, dan di situ karena kan COVID orang pada nggak ngapa-ngapain ya. Ya. Jadi karena nggak ngapa-ngapain itu, aku satu waktu ngumpul dengan beberapa teman. Kita waktu itu sekitar ya 5 sampai 8 orang kalau nggak salah waktu itu. Itu kita mikir kayak kita ngapain ya? Kita buat sesuatu yuk gitu. Karena memang waktu itu ada suatu tragedi. Memang ada beberapa gereja yang akhirnya mengalami masalah dan akhirnya bisa dibilang kayak terpecah gitu. Dan Di itu Gorontalo ya pada Iya. saat itu. dan memang historinya itu memang banyak yang terjadi gitu. Jadi gereja pecah itu kayak udah biasa. Jadi akhirnya kita itu sebenarnya yang dulunya waktu kecil satu gereja, kita itu dulunya akrab, akhirnya harus Terpisah gitu ya. Ya, terpisah karena memang orang tua kita yang ya bisa dibilang kayak musuhan gitu, seperti itu. Karena musuhan, jadi mau nggak mau kita itu kayak ya udah ngikutin gitu. Nah, waktu kita COVID akhirnya ketemu lagi kan, ada yang dari luar ya dari mana-mana ngumpul pulang. Kita bilang kayak ngapain ya kayak gitu. Dulu kita itu pelayanan bareng, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang kita bisa pelayanan lagi bersama. Nah, waktu itu akhirnya kita buat komunitas. Namanya itu Care Out Loud. Jadi Care Out Loud ini basicnya adalah seperti tadi, kita itu dari berdelapan dan dari gereja yang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang dari ya macam-macam, GBI, FGF, ada yang dari GPDI dan lainnya. Dari Protestan pun ada, dari yang Katolik pun ada kayak gitu. Wow. Jadi kita akhirnya buat suatu komunitas di mana di sisi lain untuk mempersatukan kita ini sebagai generasi muda. Karena kan kelak nanti suatu saat kita yang akan meneruskan. Ya. Tapi kalau kita nggak bersatu, nanti ke depannya yang terjadi malah kita itu kayak saling sikut-sikutan, dan itu yang kita nggak mau. Jadi akhirnya kita awalnya dari pemikiran liar aja, kita bikin komunitas yuk gitu. Akhirnya ternyata teman-teman pada mau, ayo kita bikin kayak gitu. Cuman memang tantangannya adalah nggak ada pastor lah yang mau membawai kita waktu itu. Karena memang kita bergeraknya dari anak muda, baru mencari mentor. Baru lulus sekolah SMA lagi Ya, waktu lulus itu ya. SMA, dan beberapa juga ada yang sudah kerja sih memang. Kayak gitu. Cuma memang keinginan kita adalah kita pengen jadi satu tubuh Kristus aja gitu. Kenapa kita nggak bisa bersatu? Biarlah orang tua kita yang misalnya ada yang bermusuhan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai anak-anak kita bersatu gitu. Wow. Jadi akhirnya kita buat komunitas itu, dan memang nggak mudah. Jadi banyak pertentangan, banyak orang yang ngiranya kita itu kayak
mau nyuri domba gitu. Karena kan memang fokus kita adalah ya kita cuma mau pelayanan bersama Iya. sebagai ya tubuh Kristus gitu. Dan Pelayanannya tuh bentuk apa Teh kalau boleh tahu? awalnya itu kita itu cuman pengennya itu ya kita cuman mungkin sekitar sebulan sekali ibadah bareng aja. Oh, Ibadah jadi kayak bareng aja. fellowship, ibadah. Fellowship aja. Awalnya dari situ pemikirannya cuman kayak yuk kita yang penting kita bisa melayani bareng. Aku nggak memperdulikan kamu dari Protestan, kamu dari karismatik, kamu dari Katolik. Ya wis, yang penting kita percaya Yesus ya itu udah cukup. Kayak gitu. Kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, dari situ akhirnya berkembang menjadi nggak fokus cuma ibadah aja, tetapi kita melihat banyak teman-teman yang pada saat itu yang dulunya aktif di gereja, akhirnya mulai menarik diri gitu, mulai jauh dari gereja. Kita kalau bicara soal relationship dengan Tuhan kan itu personal, tapi kita bisa lihat dari gereja aja udah nggak pernah datang. Ya mungkin faktornya banyak hal, kecewa dan lain sebagainya, dan kita mulai memfokus kepada mereka itu, membawa mereka kembali ke tempat yang semula. Tapi terserah dia mau ke gereja mana itu terserah. Yang penting dengan dia bergabung ke komunitas ini itu kita membantu dia untuk kembali gitu. Ibaratnya kembali ke jalan yang benar, ibaratnya seperti itu. Jadi fokus kita itu ibaratnya kayak yang awalnya cuman persekutuan jadi kayak bisa dibilang gereja tanpa tembok seperti itu. Tapi kan nggak bisa dibilang gereja ya, kayak lebih ke komunitas lah. Iya. Jadi kita menjangkau orang-orang yang nggak mau ke gereja lagi, karena memang stigma gereja itu kan sudah mulai jelek akhir-akhir ini. Ya memang sebenarnya dari kalau di sana itu dari beberapa tahun terakhir itu banyak yang trust issue. Karena memang contoh misalnya saya itu dulu punya teman, dia itu udah nggak mau pelayanan lagi, nggak mau ke gereja lagi, karena dia itu merasa dia itu dikucilkan. Karena kenapa? Karena dia ketahuan merokok, gitu. Dan ini suatu hal yang memang kita sayangkan, bukan menyalahkan gereja, tapi memang kita fokusnya ke orangnya aja daripada terus menyalahkan kejadian ini, kayak gitu. Nah, singkat cerita, berjalannya komunitas ini kita mulai ketemu, Tuhan pertemukan dengan orang lain. Akhirnya kita buat, ya udah kalau orangnya udah kumpul gitu, udah banyak, kenapa kita nggak announcement aja gitu? Announcement apa nih? Announcement ya secara resmi. Ini kan kayak masih kumpul-kumpul komunitas tapi nggak pernah nggak ada by peresmian. mouth gitu ya. Dari mulut ke mulut kita ngumpul-ngumpul aja tapi nggak ada resmi. Ini namanya apa? Nggak ada namanya. Jadi waktu itu awal mulanya itu sebenarnya namanya itu kita benih baik. Benih baik cuman karena ternyata udah ada yang punya nama itu, sudah ada yang mengakuisisi nama itu, jadi kita ganti jadi Care Out Loud. Care Out Loud sendiri itu sebenarnya awal mulanya sendiri itu value-nya itu sebenarnya dari FGF juga. Karena dari I Care gitu. Jadi aku dulu sering diajakin temanku ikut I Care, walaupun aku sama papa itu kan gerejanya di GBI di sana. Cuman memang kita sering bantu pelayanan. Jadi akhirnya ya nggak apa-apa, kita pelayanan di sini bantu sini gitu. Dan di sana itu memang di kalangan pemusik itu udah biasa. Udah biasa ya. Jadi makanya semangat oikumene itu, persatuan itu memang sebenarnya udah tinggi. Cuman nggak ada yang mau gerak. Kayak gitu. Jadi akhirnya berangkat dari situ, yang awalnya cuman komunitas, akhirnya kita mulai kembangkan, kita pikirkan kita mau ngapain, fokus kita mau kemana gitu. Yang awalnya cuman persekutuan, kita akhirnya mau menjangkau orang-orang yang udah kepahitan dengan gereja, membawa mereka kembali. Jadi kita yang membawa gereja itu keluar, kayak gitu. Bukan mereka yang dipaksa masuk ke gereja gitu. Dan di situ memang nggak yang ibadahnya itu nggak yang secara liturgi banget. Ada doa pembuka, ada ini. Ya enggak, kita cuman kumpul ya, fellowship, ya di situ kita ada yang ngeflow aja yang gitu ngeflow ya. aja. Kita kadang worship bareng, kadang kita baca Alkitab bareng. Nah, timbul suatu masalah ketika di mana ada beberapa anak yang kita jangkau itu mulai mempertanyakan tentang ya teologi, kayak gitu, tentang filsafat, tentang teologi, kenapa Tuhan itu ada, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan dan lain sebagainya. Dia bilang, kenapa saya harus percaya Yesus, kayak gitu. Kalau cuman bilang Yesus itu baik, agama saya yang sekarang itu juga mengajarkan hal yang baik, kayak gitu. Ya semacam hal seperti itu. Jadi kita berdelapan ini kan cuman backgroundnya ya pelayan aja, gitu. Jadi memang jujur bisa dibilang Kristen ya Kristen, tapi
secara teologi ya ngambang. Iya aja. Iya aja. Karena kan kalau orang Percaya awam pada aja. umumnya kan juga mungkin nggak ter-equip dengan segitunya kali Iya, ya. pokoknya kita tahu Yesus Tuhan, tapi kenapa dibilang Tuhan? Juga jadi mikir kenapa Dipikir, ya? Kenapa ya? Nah, Dari jadi situ. ya, dan juga ada satu momen yang dia itu nanya gitu ya. Menurut kamu Yesus itu apa? Ya, dan menurut kamu arti Yesus itu apa? Lah aku mikir, iya ya, gue selama ini jadi orang Kristen 20 tahun. Nama arti Yesus Kristus aja nggak tahu. Kayak gitu. Jadi aku mulai mempertanyakan apakah aku ini sungguh-sungguh orang yang bertanggung jawab dengan imanku. Oh. Kayak gitu. Jadi memang kan kita Paulus juga kan ngomong ya, siap sedialah gitu ya, mempertanggungjawabkan imanmu di depan orang. Jadi memang di saat itu aku merasa kayak sebenarnya ini saat yang tepat untuk aku memberitakan Injil kepada dia, gitu kan. Tapi aku nggak tahu gimana cara Jawabannya, ngomongnya. cara ya. ngomong. Karena kayak nggak punya senjatanya, jadi Iya. mungkin nggak bisa Nggak tahu, punya ambil knowledge-nya kesempatan itu juga. ya. Ya, dan juga waktu itu kembali lagi karena kita ini isinya anak-anak muda. Jadi kita itu dipandang sebelah mata, gitu. Dan juga nggak ada hamba Tuhan yang mau membawahi kita waktu itu. Secara memang fokus full time bantuin kita itu nggak ada. Cuman kayak kalau diminta sharing ya oke. Iya. Karena memang kita memaklumi kita ini isinya dari gereja yang berbeda-beda. Mungkin beberapa hamba Tuhan itu juga berpikir jangan sampai nanti saya juga dikira Mau ngambil iya, mau ngambil domba Ya. melalui komunitas ini. Mungkin ya, Iya. kita nggak tahu, tapi kita nggak mau ngejudge juga. Cuma memang itu struggle kita pada saat itu. Gitu. Jadi aku merasa kayak iya ya, kita ini Kristen tapi kita kadang nggak tahu apa yang kita percayai. Iya. Seperti itu. Jadi mulai ada gerakan gitu ya untuk mau ambil sekolah teologi waktu itu. Dan memang jauh sebelum itu memang sudah ada memang panggilan, cuman aku merasa kayaknya enggak lah. Biasa kan gitu ya, biasa gitu kan. Nah, kenapa kamu sekolah teologi ditanya? Pasti kan dibilangnya kayak Mau jadi pendeta ya? iya, mau jadi pendeta ya. Kenapa? Enggak tahu semua panggilan Tuhan. Biasa gitu kan. Ya memang kalau aku sendiri memang sudah ada panggilan itu, cuman aku lebih ke mengurungkan niatku gitu. Jadi Kenapa kamu ngurungin niat? mengurungkan niat, ya. Karena memang nggak mudah. Aku melihat menjadi seorang hamba Tuhan full time itu berat. Berat karena di sisi lain kita harus menjadi teladan dan kita juga harus menghidupi. Iya. Orang selalu menaruh standar atas apa yang Ya. diperkatakan ya. iya apa yang diperkatakan, kamu ini hamba Tuhan ya kamu harus begini, padahal kan maksudnya ya hamba Tuhan pun manusia biasa gitu, dia bisa saja salah, bisa saja jatuh. Dan aku ngelihat hidup papaku itu memang wah itu berat banget. Papa ini pendeta. Ya papaku juga pendeta juga, jadi memang kalau mau dibilang harusnya aku tuh salah satu orang yang harusnya nggak mungkin sekolah teologi, karena melihat realita organisasi gereja itu yang memang gak seindah yang dilihat orang-orang. Kayak gitu ya, melayani sebagai hamba Tuhan itu ya tekanannya macam-macam, ditekan dari segala arah kayak gitu. Kita di sisi lain kalau mau bilang full time hamba Tuhan, kadang kalau sudah ditekan dengan ekonomi itu diuji lagi gitu kan. Apakah saya harus bekerja? Tapi biasanya kan orang yang sambil bekerja pun akhirnya ada yang fokusnya jadi terbagi. Betul. Belum kalau dia itu sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, papaku ini kebetulan memang dia ini full time. Gitu. Jadi aku melihat politik gereja yang begitu kejam gitu ya. Sebenarnya aku tuh harusnya kecewa dengan gereja gitu. Tapi dengan adanya komunitas ini itu kayak Tuhan membawa aku dari suatu titik yang seharusnya aku tuh bisa kecewa, tapi dia membawa aku ke suatu tempat yang dimana Tuhan itu kayak ngomong bahwa aku nggak suruh kamu jadi pendeta-pendetaan. Aku suruh kamu lihatlah jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa yang sebenarnya mereka ini mereka itu berteriak sebenarnya, meminta tolong gitu ya. Atau mungkin mereka ini jiwa-jiwa yang dikecewakan. Semua jiwa itu kan berharga di mata Tuhan. Jadi aku melihat kayak kenapa Tuhan membawa aku ketemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya membawa aku kepada suatu titik di mana oh iya ya, memang hidup ini mau apa lagi gitu. Walaupun di pikiranku adalah gak enak jadi hamba Tuhan, itu gak enak. Sekolah teologi pasti orang mikirnya kan lu mau jadi pendeta kayak gitu. Jadi memang waktu aku akhirnya terpikirkan kayak ya udah deh, kayaknya aku harus sekolah teologi kayak gitu.
aku mulai berpikir, oke, kalau orang tanya kamu mau jadi hamba Tuhan, Udah disiapin jawabannya. udah di siapin luar gitu jawaban, ya. pasti kan ditanya gitu kan. Tapi aku tuh kayak berunding sama teman-teman ini, ya apa guys gitu. Kita itu harus siap loh kalau suatu saat kita itu ditanya terus gitu soal teologi. Jadi kita itu juga menghadapi ada beberapa orang pun yang ya memang dia sudah pindah agama memang. Dari yang memang pelayan yang memang sangat aktif di gereja sampai ya sudah mengakui bahwa dia tidak percaya Tuhan lagi, sudah tidak percaya Yesus lagi. Tapi bagaimana kita mau menyampaikan Injil itu kepada dia kalau kita pun nggak punya pengetahuan itu, Iya. kayak gitu. Jadi kita berdelapan itu ya sudah, kamu mungkin oke untuk saat ini kalau kamu mau memutuskan belajar teologi, ya nggak apa-apa belajar teologi. Temanku yang lain itu mereka berusaha membangun dalam hal yang lain, kayak gitu. Mungkin dia belajar dari segi dia fokus di membangun digital platformnya, dia belajar hal yang lain. Jadi kita itu sebenarnya awalnya itu kita mecah. Jadi aku yang fokus ke teologinya, temanku yang lainnya fokus ke organisasinya. Jadi waktu itu kita mulainya itu 2021 sampai akhirnya itu kita bisa ngelink dengan organisasi kayak Gus Durian gitu ya. Jadi organisasi-organisasi yang sebenarnya non Kristen gitu. Kita akhirnya bikin KKR di situ. Wow. Ya, jadi sebenarnya komunitas ini diresmikan. Oh, Itu diresmikan 2021 oleh Pastor Aaron sebenarnya. Oh, Iya, Pastor Aaron di FJF Gorontalo ya. Tondano. Tondano ya. Iya. Ya gitu. Itu momen pertama kali akhirnya kita mau announce, kita bikin acara namanya Restart, Renew, Rebuild. Nah, di situ akhirnya yang tadi aku bilang, yang awalnya aku tuh harusnya kecewa dengan gereja, tetapi somehow nggak tahu gimana ceritanya kayak tanpa aku sadari Tuhan itu sudah menuntun aku kepada jalan yang memang sudah Dia tentukan, gitu. Aku kayak nggak bisa lari dari jalan yang Tuhan sudah tentukan. Jadi waktu aku pulang itu malah ketemu COVID, di situ nggak tahu ngapain, ketemu teman-teman bikin organisasi. Waktu bikin organisasi tantangannya kan dari mana-mana. Ketemu masalah soal teologi, aku terpikirkan kayak ya mau udah sekolah teologi. sekolah teologi, udah kayak gitu. Alasannya untuk apa ya? Alasannya untuk mereka-mereka ini, untuk mereka-mereka ini, gitu. Jadi dan juga waktu itu ada titik di mana waktu kita sebelum itu sebenarnya 1 bulan 2 bulan sebelum komunitas ini kita bentuk, itu ada salah satu temanku yang dia di Jakarta. Dia waktu itu mengalami masa yang cukup berat, di mana dia kehilangan mamanya, kehilangan pacarnya, dan kehilangan pekerjaannya di saat yang hampir bersamaan, kayak gitu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Iya. Dan memang dia sudah melakukan pencobaan bunuh diri itu udah mungkin lebih dari 5 kali. Jadi dia sudah minum racun pernah, gantung diri pernah, tapi nggak mati. Jadi dia gantung diri itu ventilasinya yang patah, jebol gitu. Minum racun cuma demam doang. Terus besoknya ya udah pokoknya nggak mati. Sampai di titik dimana dia itu akhirnya betul-betul pengen mati, memang betul-betul pengen mati. Dia cutting. Di situ dia bilang kalau memang gitu ya, kalau memang Tuhan itu ada, ya ada, gue nggak mati, dia bilang gitu. Kalau Tuhan itu memang ada, gue nggak mati dan ada yang nolong gue. Dan waktu dia memutuskan motong nadinya, cutting, akhirnya dia bilang oke, sudah terjadi. Jadi dia udah siap untuk ketemu mamanya waktu itu. Dan yang terjadi apa? 3 hari kemudian dia hidup lagi. Dan itu pun dia bingung, dengan penuh kebingungan. Jadi di 3 hari dia katakanlah dia itu menghilang, kita itu mencari tahu di mana orang ini. Akhirnya ketemu dia dan lain sebagainya. Akhirnya setelah kita tahu dia ini ternyata sudah melakukan pencobaan bunuh diri berapa kali, aku sama kokoku waktu itu berinisiatif kita ngumpul uang. Kita mau beliin tiket dari Jakarta ke Gorontalo. Jadi kita bilang udah lu ke Gorontalo aja udah. Gitu. Kita di sini survive bareng aja daripada dia sendiri di sana. Nah, di momen itu juga akhirnya sama termasuk orang ini kita itu akhirnya membentuk komunitas ini. Gitu. Termasuk dari orang berdelapan ini. Wow, sampai sekarang tuh komunitasnya masih berjalan. Masih berjalan. Kurang lebih komunitasnya kayak berapa banyak orang gitu kayak. Jadi awalnya itu dari berdelapan.
Jadi berdelapan, abis itu kita kita jalan dulu aja waktu itu. Kita ngumpul, akhirnya bertambah, sampai akhirnya waktu kita announce pertama kali itu ya sekitar 30-an lah. 30-an orang yang mau terlibat. Wow. Sampai akhirnya berkembang terus sampai di KKR pertama kali yang kita buat itu tembus sampai hampir 200 orang. Wow. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang berdelapan ini dari orang-orang yang memang kita itu dari orang yang memang hancur sebenarnya. Aku yang dari latar belakang sebenarnya bisa kecewa dengan gereja, tetapi gak tahu gimana ceritanya Tuhan membawaku untuk tetap dalam jalurnya Tuhan. Terus ada juga temanku tadi yang aku bilang, dia itu yang sebenarnya udah mencoba bunuh diri, tapi justru melalui komunitas ini dia akhirnya menemukan arti hidup. Gitu. Ternyata waktu dia cutting dirinya kan dia bilang, kalau memang Tuhan itu ada, dia nggak mati, ada yang nolong dia. Tapi waktu dia bangun itu, dia bangun dalam kondisi yang sama di kamar dan nggak ada yang nolong. Oh, dia bangun sendiri. Bangun sendiri. Jadi dia pingsan Iya. selama 3 hari. Selama 3 hari Terus bangun sendiri. bangun sendiri. Oh, wow. Ya tetap gak ada 3 yang nolong hari nggak benernya ya. Nggak ada yang nolong. Ya Tuhan yang nolong, cuma Nah, gak ada itu. bentuknya aja. Iya. Makanya aku melihat kejadian orang ini, aku bilang, mungkin waktu itu kamu minta ada orang yang nolong, tetapi sebenarnya jauh di atas semua itu justru Tuhan sendiri yang nolong. Jadi backgroundnya ini macam-macam 8 Macam-macam, orang ini. macam-macam gitu. Macam-macam dan memang akhirnya kita sepakat untuk kayak oke, kita jalanin kayak gitu. Jadi memang waktu kita menjalankan komunitas ini macam-macam, ada orang yang kayak tadi saya bilang, ada yang dia itu ngerokok gitu ya, dijauhi orang-orang gereja, ada yang dia itu cerita aku tuh dulu begini, ternyata ceritanya itu disebarin. Yang Jadi trust issue jadi gitu lah trust ya. issue. Jadi akhirnya buat apa aku cerita lagi dengan dengan leader di gereja, dengan ya semacam itu. Akhirnya dia membuat dirinya itu jadi kayak aku udah mau ke gereja lagi lah. Aku pasif aja gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang kita jangkau. Kita jangkau satu persatu gitu. Ya memang kita pun bukan orang yang sempurna, tetapi pada akhirnya kita mau supaya komunitas ini betul-betul bisa berguna kayak gitu. Jadi waktu di pertengahan itu aku nemu suatu quotes gitu ya. Bukan quotes sih, ada perkataan seorang hamba Tuhan. Dia ngomong kayak gini, ketika kalian sebagai orang Kristen, kalian setiap hari ke gereja, tetapi kalian merasa lebih baik daripada orang yang gak ke gereja, itu artinya kalian datang ke gereja berhasil, kalian pulang menjadi orang gagal. Jadi di situ yang sangat kita itu kayak apa ya? Kena banget gitu, kena banget. Kita semua itu di situ kena banget. Gitu. Karena kita kadang merasa kita itu lebih baik daripada orang yang gak ke gereja. Betul. Gitu, kita merasa lebih suci, kita merasa lebih baik. Padahal sebenarnya kita itu di mata Tuhan sama aja. Gitu. Sama-sama orang berdosa yang menerima anugerah. Jadi juga alasan kenapa kita membuat komunitas ini adalah kita juga nggak mau egois. Kita bisa ibadah dengan begitu nyaman, tetapi ada beberapa orang yang nggak bisa menikmati itu. Gitu. Jadi memang realitanya seperti itu. Ada orang yang memang saking rusaknya dia, ya orang gereja pun nggak ada yang peduli. Apalagi kalau misalnya dilihat, oh ini dari jemaat itu, ya dia sebagai gereja lain nggak mau jangkau kan, itu dia rasa oh itu tanggung jawab gereja itu. Nah, siapa yang mau membantu mereka? Siapa yang mau menginjili mereka, ibaratnya seperti itu. Nah, kita itu adanya dari situ, sehingga akhirnya aku memutuskan ya udah, aku mau sekolah teologi gitu. Terus misalnya sekarang Theo udah tahun terakhir. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi apa nih rencananya kalau boleh tahu? Setelah lulus gitu ya, setelah Iya. lulus dari sekolah teologi, Apa, Teh? apakah Ya kembali lagi dari tujuan semula ya. Awal mula aku memulai rencana sekolah teologi ini pun sebenarnya memang walaupun aku ingin, tetapi ada masalah berikutnya. Itu adalah biaya. Jadi aku tuh harusnya kan 2020 langsung kuliah, cuman karena COVID, jadi aku tuh gap year. Ya istilahnya miskin lah ibaratnya. Ya, realita hits lah ya. Terlalu kasar, mungkin keterbatasan finansial. Iya. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi kendalanya adalah aku aku sudah kayak Tuhan, ini Udah aku. bulet nih Ya, Tuhan ini aku keyakinannya. gitu. Ini wadahnya Tuhan sudah izinkan terbentuk, Ya. anak-anaknya ada, tetapi kita punya beberapa masalah yang terus datang.
which kayak is gitu. biaya ini ya. Iya. Terus? Dari segi teologi, akhirnya aku dari awalnya bergumul kan, karena kan kayak aku tuh sebenarnya pengennya itu melanjutkan karirku sebagai musisi. Karena memang dulu aku SMA-nya di Jogja itu kan sekolah menengah musik. Jadi pengennya itu lanjut kuliah musik. Tapi aku bilang kayak, masa sekolah teologi lagi sih? Nanti orang bilang kayak, oh itu bapaknya itu pendeta makanya dia Mau. gitu. Nah, Padahal terus? ya nggak mau. Terus? Ya sudah akhirnya bergumul kan, kita teman-teman itu semua bergumul kayak kita akhirnya ya teman-teman juga bantu dalam doa waktu itu. Jadi aku bilang, Tuhan kalau memang ini kemauanmu berarti engkau yang pimpin aku gitu. Engkau yang pimpin aku, dan terkait soal pembiayaan, finansial dan lain sebagainya, aku percaya Tuhan yang sediakan gitu. Karena ya jujur secara kemampuan aku nggak bisa gitu. Karena yang aku tahu memang sekolah teologi itu rata-rata memang tinggalnya di asrama kan, rata-rata. Jadi aku pikir kalau aku di asrama aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak tahu gimana. Jadi aku bilang, Tuhan ini komunitas punya engkau, kita anak-anak di sini bergumul gitu ya. Jadi kalau memang Tuhan mau, ya Tuhan yang sediakan kayak gitu. Tapi aku rasa kayak itulah kesalahan pertama. Karena apa? Menantang Tuhan. Pelajarannya jangan pernah nantang Tuhan ya. Habis gitu berhasil kamu masuk. Sebenarnya itu lagi ngomong kayak gitu takut sebenarnya. Takutnya beneran. Beneran tahu-tahu. Beneran jadinya. Iya. Beneran Tahun jadinya. ketiga ini. Iya. Jadi akhirnya dengan apa ya? Dengan iman gitu ya. Iya. Ya aku cari aja dulu. Aku mikirnya kayak nggak tahu biayanya gimana nanti, pokoknya cari dulu. Kayak gitu. Oke, akhirnya aku nyari beberapa sekolah teologi. Waktu itu pilihannya ada beberapa kota dari Jogja, Jakarta, Bandung, Surabaya itu sebenarnya nggak masuk dalam pilihan. Karena aku nggak kenal siapapun yang ada di Surabaya. Jadi memang di luar rencana sebenarnya. Cuma aku pikir ya wes lah, kalau memang ini Tuhan mau, ya coba dulu aja, melangkah dengan iman gitu kan. Cari, oke, ini udah ketemu gitu kan. Pilihannya A, B, C, D. Aku bilang, ya udah Tuhan ya, aku udah melakukan bagianku gitu. Sekarang ya kembali gitu ya. Kalau iya ya oke, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, akhirnya ada waktu kita mau bikin KKR yang kedua. Jadi kita itu selalu bikin acaranya itu dengan temanya itu pokoknya dari RRR gitu. Iya, yang tadi itu kan Ya, renew, rebuild itu ya, renew, rebuild gitu ya. Recharge. Kok recharge punya kita ya. Iya gitu. Reconcile. Nah, di acara Reconcile itu KKR yang kedua itu ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu gitu ya. Datang ke rumah. Gitu. Tiba-tiba dia ngomong sama waktu itu mamaku yang di rumah gitu ya. Kayak dia ngomong, "Bu, boleh nggak saya sekolahin anak ibu?" Kayak gitu. Out of nowhere. Atau nowhere gitu. Aku pun nggak pernah ngomong ke mamaku kan. Kayak, "Ma, aku mau sekolah." Nggak ada. Oh, jadi mama papa nggak ada Aku yang nggak tahu. aku nggak pernah menyuarakan itu gitu kepada orang tua, karena aku tahu aku tuh nggak mau membebankan mereka seperti itu, karena memang finansialnya nggak memungkinkan waktu itu. Jadi akhirnya mamaku bingung waktu itu tanya, mau nguliahin anak saya? Iya, saya mau nguliahin anak ibu, boleh nggak? Oh ya boleh, nanti coba saya tanyain ke Theo dulu ya. Nah waktu aku pulang ditanya, emang lu mau kuliah? Gimana sih? Ternyata dijawab. Aku kayak wow, wow. cepet banget ya. Terus Giliran kayak gini kok cepet ya. Jadi ya udah, aku melihat kayak ya sudah, berarti ini memang yang Tuhan mau gitu. Aku sudah berani bilang, oke, kalau Tuhan mau, Tuhan yang kirim. Nah, sekarang Tuhan udah kirim. Nah, sekarang bagian lu apa? Ya udah, taat aja. Ya udah taat. Dan memang spesifik beasiswa yang mau diberikan itu memang teologi. Seperti itu. Jadi aku memang mikir kayak ya udah, ini Itu kalau nggak Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku mikir kayak ya wes. Aku udah berpikir pada saat itu memang ya udah, kita jalanin aja komunitas ini, nggak tahu ujungnya sampai mana. Aku tetap waktu itu tetap ngelesin musik ngelesin musik. Ya aku mikir ya udah, hidup ini begini aja gitu. Ternyata memang Tuhan berkata lain gitu ya, dan mungkin Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang aku bisa pikirkan. Jadi ya sudah, aku bilang sama teman-teman, guys, aku sekolah dulu. Iya, aku doa kita terjawab nih gitu.
aku dikasih beasiswa sekolah teologi dan teman-teman waktu itu menyambut sangat baik. Tetapi memang Tuhan menguji lagi gitu. Tuhan menguji lagi setiap kita waktu itu. Jadi memang terakhir kita bikin KKR waktu itu sama Pastor Yeri, Wow. Yeri Patina Sarani, dan memang dia ngasih pesan terakhir buat kita itu adalah kalian harus menguatkan satu sama lain, kalian harus menjaga hidup kalian satu sama lain karena kalian itu berada di garda terdepan. Dan yang pasti ya iblis nggak suka hal itu. Ketika kalian memulai suatu pergerakan untuk menjangkau anak-anak muda, kalian pasti akan diserang gitu. Jadi ketika aku memutuskan menarik diri kuliah, itu akhirnya kan kita terpecah akhirnya. Jadi yang awalnya kita itu masih full team, tiba-tiba waktu aku kuliah ada yang dimutasi kerjanya, ada yang dia pindah dan lain sebagainya. Ada yang karena faktor ekonomi juga, kita dari berdelapan ini ada yang akhirnya dia memutuskan mencari pekerjaan di luar pulau. Waktu itu ke Jawa juga gitu. Jadi akhirnya kita itu terpisah gitu. Jadi ujian terberatnya itu adalah kita diuji kesetiaan kita masing-masing kayak gitu. Aku diuji dengan ya kesetiaan dalam belajar gitu. Datang ke sini, oke senang dapat beasiswa, tapi kan masalah yang selanjutnya adalah Ya kamu harus tekuni belajar. iya, aku harus tekun belajar dan nanti biaya di sini gimana? Aku nggak tahu. Jadi waktu itu aku ke Surabaya hanya dengan modal 10 juta dan itu aku nggak tahu nanti ini ke depannya gimana. Aku nggak tahu. Sekalipun sekolah dibayarin, nanti buat hidup. hidup Makan, tinggal. aku dari mana aku nggak gitu. tahu. Tetapi aku percaya kalau yang ini Tuhan tolong, pasti berikutnya Tuhan pasti tolong kayak gitu. Jadi ya udah, aku jalan aja kayak gitu. Dan memang ujian kita dari tim ini mulai banyak Macam-macam gitu. ya. Macam-macam. Jadi memang awalnya itu sempat berhenti memang. Sempat berhenti, ada masalah dan memang akhirnya kita itu waktu aku tinggal memang ada masalah internal juga gitu yang jadi akhirnya sempat berhenti tapi puji Tuhannya jalan lagi. Wow. Puji Tuhannya jalan lagi. Jadi memang ya singkat cerita ya memang seperti itu. Alasan kenapa sekolah teologi berangkat dari komunitas ini. Gitu. Jadi kedepannya nih rencananya pasti Theo akan mengembangkan ini maunya. Komunitas. Ya untuk saat ini mungkin aku akan kembali lagi. Kembali gitu. ke sini ya. Kembali lagi ke sana. Iya masuk ke sana. Jadi Komunitasnya. kita belum di Gorontalo kebetulan. Betul. Iya. Wow. Mungkin untuk saat ini karena memang juga kan namanya beasiswa kan ada namanya ya kontrak ya. Jadi aku harus kembali ke sana. Ya. Di sisi lain bukan karena kontrak juga, memang karena memang suatu hal yang memang Tuhan percayakan mulai dari sini. Ya. Ya sudah kita taat dulu aja. Wow. Wow, lu bayangin gak sih kayak dari usia yang muda kayak gini kayak kita belajar kayak hati mereka nih benar-benar kayak haus akan Tuhan. Kayak ngapain gitu loh kan. Covid nganggur, mau ngapain? Ya kalau ngapain kan nggak cari masalah ya, dia kan kayak cari masalah gitu. Cari kerjaan. Jadi kayak Cari hebat kerjaan. banget loh, kayak Hebat we banget are sih. so blessed dan kayak so impressed bahwa kamu punya kerinduan banget untuk menjangkau temanmu gitu. Orang-orang lain yang bahkan mungkin kamu nggak kenal. Iya. Nah mungkin bisa sebelum penutup gitu, mungkin bisa kasih encouragement buat teman-teman di sana yang mungkin sebenarnya selama ini kepingin jangkau temannya tapi nggak tahu caranya. Atau Gitu, nggak tahu misalnya, gimana cara iya. ngajakinnya, bingung kalau mau ngomong takutnya nanti temennya Dijudge, menjauh atau juga iya dijudge, dianggap aneh. gini gitu. Ya kalau aku pribadi sebenarnya menurutku Injil itu artinya apa sih? Injil itu kan artinya kabar baik. Jadi ketika kita mau memberitakan Injil, artinya berita ini harus diterima pun dengan baik. Kita nggak bisa menyampaikan Injil dengan cara yang Marah-marah. marah-marah, ngajak debat gitu ya. Nggak bisa. Orang nggak akan mengenal Yesus melalui perdebatan. Melalui apa sih? Melalui cara hidup kita, melalui kasih. Itu kan orang akhirnya melihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Jadi menurutku adalah bagaimana cara kita menyampaikan Injil dimulai dari hidup kita dulu. Dimulai dari hidup kita sehingga orang itu bisa melihat That's good. gitu ya. Dan Injil itu akhirnya bisa tersampaikan dengan baik. Namanya juga kabar baik. Kalau diterima dengan tidak baik berarti itu kayaknya bukan Injil kabar ya. baik. Itu kristenisasi. Itu kita bisa dipenjara. Wow. That's good. Iya, seperti itu. As simple as that loh. Iya, Ya. simple as that. Simple Loh, as tapi that. mungkin kalau sedikit pertanyaan tambahan ini, sedikit pertanyaan tambahan. Tapi kan mungkin kadang-kadang ada orang yang malah merasa kayak, aduh kalau gitu tapi aku nggak layak, hidupku masih banyak ini. Akhirnya mereka nggak berani untuk mungkin jangkau temennya, mungkin nggak berani reaching out. Mungkin ada practical tips yang kamu bisa bagiin nggak? Kayak, kalau aku mau mulai nih, atau mungkin aku punya pemikiran bahwa, oh hidupku kan nggak sempurna, aku mau ngajak temanku gimana gitu. Ya, menurutku adalah
dimulai dari menyadari siapa Yesus dalam kehidupan kita itu selalu yang menjadi terutama. Ketika kita selalu mencari alasan, akan ada selalu alasan. Tetapi kalau kita selalu fokus kita terlalu kepada diri kita, itu akan menjadi faktor yang sangat menghambat. Aku nggak bisa ini, aku nggak punya pengetahuan teologi, aku nggak punya ini itu. Tapi sebenarnya kan kembali lagi, berita Injil itu sebenarnya sesederhana bahwa ya karya keselamatan Tuhan itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Ketika kamu hidup, kamu pikir hidup ini cuma sekedar ini, kamu pikir hidup ini nggak dikasihi, kamu mikir hidup ini nggak adil, gitu ya. Kenapa hidup ini begitu menderita? Jadi gitu semuanya ya. tentang kita gitu ya Iya. fokusnya ya. Jadi kita cuma cukup menyadarkan mereka bahwa ada yang mengasihi kamu, ada yang sudah pernah mati buat kamu, bahkan sebelum kamu menyadari hal itu. Jadi ya bagaimana ketika menemui orang yang dia itu nggak tahu bagaimana menyampaikan Injil karena mungkin aku ini nggak layak. Karena memang menurutku nggak ada yang layak sih, gitu, nggak ada yang layak. Kita cuman intinya mau dipakai Tuhan nggak? Kalau kita mau, ya udah jalan dulu aja. Ya kita menghidupi kasih Tuhan dan biarkan orang itu melihat kasih Tuhan itu melalui hidup kita seperti apa, kayak gitu. Wow, that's good. that's Thank you so so much, Teh. So blessed, So tau blessed gak? ya, kayak keren banget ya di usia muda kayak gini Iya. melakukan so many big things. Iya. Thank you so much, Thank you so once much, again Theo. udah ceritamu kita. Thank you. Dan buat teman-teman yang lain, see you at next ngobrol yuk. Bye bye. Bye-bye.